Selamat datang lagi di Sudut Pikir Official. Kali ini aku seneng banget karena ada segmen terbaru nih dari Sudut Pikir Official. Namanya adalah belajar dari buku. Jadi nanti aku bakal bagiin insight-insight menarik dari buku-buku yang aku baca. Nah, untuk kesempatan yang pertama ini, aku bakal ceritain sebuah buku yang menurutku super keren. Judulnya adalah Happiness Inside, karya dari Gobind Vasdev. Gobind Vasdev itu orang Indonesia ya, teman-teman. Siapa sih beliau ini? Yang jelas beliau adalah seseorang yang sangat inspiratif, sangat luar biasa. Kalau di sini beliau menyatakan dirinya sebagai hard worker, pekerja hati. Jadi beliau ini adalah seorang relawan sosial. Saat ini beliau aktif melakukan pelatihan atau webinar teknik pernapasan Buteyko. Nah, sebenarnya nih dari buku ini banyak banget insight-insight positif yang bisa aku dapat. Tapi aku cuma mau menyampaikan beberapa hal aja yang secara pribadi menarik banget buat aku. Tapi sebelum masuk ke situ nih, jadi pertama kali ketika membaca buku ini, aku tuh udah dibuat terpesona di bagian pengantar, mulai dari bagian pengantar. Karena menurutku buku ini lain daripada yang lain. Ada beberapa poin-poin istimewa. Yang pertama adalah ternyata dari setiap pencetakan satu buku ini itu diimbangi dengan penanaman satu pohon. Itu menurutku super keren sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ternyata di sini penulis menyatakan nih, kalau misalnya ada orang yang beli buku ini terus ngerasa kecewa sama isi bukunya atau merasa kayak nggak sebanding nilai uang yang dikeluarkan dengan value yang didapat, itu boleh menghubungi penulis. Jadi kayak ada garansi gitu. Kita menghubungi penulis, nanti uang kita dikembalikan, tapi buku yang udah di tangan kita harus diberikan ke seseorang atau ke perpustakaan gitu. Itu juga menarik. Nah, selain itu ada beberapa pernyataan-pernyataan lain yang menarik juga nih. Jadi pernyataannya begini. Teks dalam buku ini ternyata tuh dinyatakan sebagai karya copyleft. Hal ini berarti semua inspirasi berupa kalimat dalam buku ini didapatkan penulis secara gratis dari alam semesta. Untuk itu, dipersilakan bagi siapapun yang ingin mengutip sebagian atau seluruh inspirasi dari buku ini. Bila ada yang merasa bisa mendapatkan keuntungan material ataupun non-material dengan mencetak ulang serta menyebarkan buku ini, penulis akan ikut berbahagia. Karena memang berbagi kebaikan inilah tujuan utamanya. Jangan ragu pula untuk tidak mencantumkan nama penulisnya. Silakan saja untuk mengganti nama penulis dengan nama Anda. Pesan bijak adalah lebih penting daripada siapa yang menciptakannya. Wah, ini keren banget sih menurutku. Di saat orang-orang berlomba untuk karyanya itu hanya milik pribadi, ini justru sebaliknya. Kita boleh memiliki karya itu, kita boleh mengganti nama penulis dengan nama kita. Ini pertama kali sih aku menemukan karya yang aku bilang istimewa ini. Itu. Jadi di bagian pengantar aja udah dibuat terpesona nih, karena lain daripada yang lain. Terus insight-insight apa sih yang aku peroleh? Yang pertama adalah belajar dari pengalaman. Nah, ternyata kejadian itu atau peristiwa itu bukan yang mengubah seseorang, tapi bagaimana kita belajar atau mengambil pelajaran dari peristiwa itu yang jadi poinnya gitu. Dan ini benar juga sih. Nah, selanjutnya insight-insight apa aja sih yang paling menarik buat aku? Insight yang pertama adalah belajar dari pengalaman. Jadi, berbagai macam peristiwa, kejadian, pengalaman yang dialami oleh seseorang
itu nggak bisa mengubah seseorang, kecuali dengan satu syarat, orang itu bisa mengambil pelajarannya atau mengambil hikmahnya. Ini aku setuju banget sih, karena kuncinya di situ, mengambil pelajaran dari peristiwa yang kita alami. Itu insight yang pertama. Kemudian insight yang kedua adalah belajar menjadi pendengar yang baik. Nah, kita nih sebagai manusia kan sering banget ya diajarkan bagaimana sih cara membaca yang baik, bagaimana sih cara menulis yang baik, dan bagaimana sih cara berbicara yang baik. Tapi kita nggak pernah diajarin tuh cara mendengar yang baik, bagaimana cara menjadi pendengar yang baik. Bahkan pelatihan untuk kepenulisan, pelatihan untuk berbicara atau public speaking itu kan banyak banget ya. Tapi pelatihan untuk menjadi pendengar yang baik, aku pikir sangat jarang ya, atau bahkan nggak ada. Nah, padahal harusnya seimbang nih. Kalau ada pembicara yang baik, harus juga ada pendengar yang baik. Karena misalnya gini nih, ada seseorang pembicara yang baik, dia menyampaikan dengan cara yang baik, dan hal-hal yang disampaikan juga hal-hal yang baik. Tapi karena lawannya nggak bisa jadi pembicara yang baik, akhirnya value-nya itu nggak bisa tersampaikan, pesannya nggak bisa tersampaikan. Nah, itu juga yang perlu kita pikirkan ya. Nah, selanjutnya insight yang ketiga adalah ketika kita menginginkan sesuatu, mempunyai impian, maka alam semesta akan bersatu dan mendukung impian itu. Itu dikutip dari salah satu penulis terkenal, namanya Paulo. Ini juga menarik. Jadi biasanya nih, misal kita mempunyai mimpi tapi belum bisa tercapai. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah sebenarnya bukan semesta atau Tuhan tidak mendukung, tapi mungkin kita yang belum benar-benar atau sungguh-sungguh mempunyai impian itu, atau belum baik tujuannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin itu bukan yang terbaik buat kita, karena kan kita bukan yang paling tahu ya itu yang terbaik apa bukan. Itu yang ketiga. Kemudian insight yang keempat adalah kita nih mesti bersyukur dan selalu berterima kasih dengan segala sesuatu yang kita alami setiap harinya. Nah, ini bagian yang sebenarnya hal yang sederhana, berterima kasih atas segala hal yang terjadi. Tapi kita tuh suka lupa, kita berterima kasih hanya untuk hal-hal yang mungkin menyenangkan, tapi kadang-kadang juga lupa hal-hal yang menyenangkan untuk kita berterima kasih, apalagi hal-hal yang menyedihkan. Nah, itu hal sederhana tapi menurutku sangat penting. Aku juga sangat setuju. Nah, itu teman-teman insight-insight yang sangat menarik dari buku Happiness Insight karya dari Gobin Vasdev. Nah, untuk selanjutnya boleh nih teman-teman komen di bawah kira-kira aku harus baca buku apa ya. Nah, sekian dari aku. Terima kasih semuanya.